2017 adalah salah satu tahun yang paling penuh luka. Dipaksa kuat pada keadaan yang sangat melemahkan. Dipaksa bertahan pada keadaan yang meremuk redamkan. Dipaksa hidup pada keadaan yang mematikan secara perlahan. 2017 adalah salah satu tahun yang paling penuh duka. Dipaksa terlihat baik-baik saja pada keadaan yang sangat tidak baik. Dipaksa tetap berdiri saat tidak ada tempat bagi kaki untuk berpijak. Dipaksa terlelap nyaman saat tidak ada tempat bagi kepala untuk sekedar melepas penat. 2017 saat itu, akhir semester 3, saya patah untuk kesekian kalinya. Saya dihantam sampai lebam membiru. Saya dan orang yang ada di belahan bumi sana tidak mampu bergerak bahkan untuk sekedar mencari tambahan oksigen sedikit pun. 2017, teman-teman saya sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Waktu itu, satu persatu, libur semester sudah dimulai. Ketika semua memilih kembali, saya bahkan tidak tahu harus apa. Untuk pulang, rasa-rasanya saya tidak sanggup membayangkan keadaan macam apa yang akan saya temui. Untuk bertahan, saya seorang diri. Saya bukan takut sendiri karena selama ini saya sudah merasa sendiri. Hanya saja, sendiri dalam keadaan yang menyakitkan dan hampir tak beroksigen, rasa-rasanya itu terlalu berbahaya. Untuk bertahan, pun saya tidak bisa membayangkan seseorang yang di sana berjuang mati-matian. Sendiri. Saya tidak ingin setega itu. Saya tidak ingin dikuasai ego. Tapi untuk pulang, terlalu menyakitkan bahkan untuk sekedar dipikir sekilas. 2017. Waktu itu, mungkin saya hanya bercerita ke satu atau dua orang saja. Itu pun karena saya sudah sangat tidak tahan. Selagi masih bisa ditahan, mungkin sampai hari ini tidak seorang pun dari teman saya di sini yang tahu, dan mungkin saya akan menjadi pembohong besar dengan terus berpura-pura baik-baik saja sampai hari ini. Waktu itu, saya bercerita dengan tangan gemetar yang semakin menenggelamkan saya pada sesak yang luar biasa. Memang saya tidak mendapat solusi dengan cara itu, tapi setidaknya ada pelukan hangat yang saya terima meski dari jauh. Dan setidaknya akan ada orang yang tahu kalau hari itu saya mati oleh keadaan. 2017, saya pulang. Dan benar saja, apa yang saya temui menampar saya sangat hebat. Tidak, mungkin lebih dari itu. Tubuh saya seperti ditimpa puluhan ratusan beton sementara saya sedang di kondisi yang sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lemah dengan keadaan itu. Saya lemah melihat orang kuat itu juga lemah. Saya lemah dan tidak menemukan kekuatan. Kau bisa membayangkan saat kau berada di titik paling bawah dan orang sekitarmu justru semakin menginjakmu dalam sampai susah bernapas. Kau bisa membayangkan saat kau benar-benar butuh pundak untuk sekedar bersandar, tapi bahkan orang terdekat menganggapmu sampah yang tidak punya arti apa-apa. Kau bisa membayangkan saat kau sedang sangat butuh orang lain, tapi keadaan memaksamu beringkuk sendiri tanpa ampun. 2017, bahkan luka 10 tahun silam sebelumnya pun belum benar-benar sembuh. Kembali ada luka baru dan masih berdampak sampai hari ini.
Mungkin tidak banyak yang tahu. Bahkan kendala-kendala yang saya temui di dunia perkuliahan adalah efek dari itu. Bahkan kinerja saya yang tidak profesional di dunia lembaga waktu itu adalah akibat dari semua tikaman luka itu. Hanya saja, tidak banyak yang tahu. Biar saja mereka menilai saya tidak maksimal dalam bekerja, itu urusan belakang. Setidaknya saya sudah mencoba maksimal meski belum bisa. Maaf ya. Saya bahkan pernah menolak mati-matian untuk kembali terlibat di kepengurusan pribadi selanjutnya meski gagal. Dan semua itu bukan tanpa sebab. Bukan hanya persoalan malas atau bodoh amat. Ya, tapi memang karena ada faktor lain. Saya bercerita begini bukan sekedar bercerita. Saya masih percaya kalau setiap cerita punya pesannya masing-masing. Dan cerita ini ditujukan untuk teman-teman yang terlalu sering mengeluh untuk hal yang sangat sepele, yang sering menyalahkan keadaan, yang sering berandai ini dan itu tentang masa lalu, yang sering menghardik jalan cerita yang dibuat semesta, yang sering gak pakai hati saat bekerja, yang gak punya asupan sabar, yang doyan marah-marah gak jelas, yang suka naik tanduk untuk sesuatu yang sangat kecil, dan yang masih sering bertindak kanak-kanakan dalam merespon apa yang terjadi di sekitar. Sudah ya, kita tidak pernah tahu siapa saja yang terbebani dengan tingkah yang sangat menyebalkan itu. Sudah, egonya dikurangi sedikit, pedulinya dipupuk banyak-banyak biar subur. Sudah ya, mengeluh itu wajar dan manusiawi, tapi jangan kelebihan. Dan tempatkan keluhan-keluhan itu pada yang memang seharusnya, yang bisa menerima, yang dengan mengeluh padanya, kamu bisa sedikit lebih hidup, bukan yang justru membuatmu semakin mengeluh. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, dan setiap masalah tidak akan berjalan tanpa solusi, kecil maupun besar. Sudah ya, saya, kamu, kita pasti kuat kalau kita yakin. Dan kalau kita bertindak sesuai porsi dan tempatnya. Semangat aja ya. Insya Allah dimudahkan atau dikuatkan.